warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairatul Hasanah, NIM E2018-1033. Tujuan dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah yang telah diberikan oleh Bapak Nur Hidayat SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif. Tugas yang diberikan yakni mengenai review jurnal dengan judul Original Portfolios, Entrepreneurs, Network Strategies, and Firm Performance. Langsung aja kita menuju pada bab pendahuluan. Beberapa peneliti telah mengaitkan portofolio hubungan dengan kinerja perusahaan, tetapi di dalam jurnal ini peneliti menemukan hal terbaru berbagai masalah di dalam portofolio yang lebih luas. Misalnya, studi tentang fungsi aliansi untuk mengelola portofolio dan agensi berbahaya yang ada di dalam portofolio itu sendiri. Dilihat dari sudut pandang teoritis, bahwasanya portofolio ini sangat penting oleh perusahaan. Mengapa demikian? Karena portofolio ini bisa membentuk suatu ikatan dalam konteks pembangunan portofolio dan juga bisa membuat logika membangun suatu pusat untuk memahami akan informasi-informasi yang ada. Peneliti di sini telah menunjukkan beberapa atribut portofolio yang bekerja tinggi. Portofolio dengan perpaduan yang kuat akan ikatan yang bisa memungkinkan untuk pertukaran yang kaya akan efisien dan juga hubungan lemah yang memungkinkan akan fleksibilitas dan eksplorasi lebih besar. Dengan saling ketergantungan, maka di sini kemudian membentuk suatu perkembangan atau berkembang menjadi suatu akumulasi ikatan antara perusahaan yang semakin tertanam. Cukup sekian penjelasan mengenai pendahuluan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alicia Dwi Maisarah, NIM E2018-1012. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang teoritis. Beberapa untayan penelitian menunjukkan atribut portofolio itu memiliki kinerja tinggi, dan satuan untayan itu berfokus pada ikatan antar individu yang terdiri dari portofolio. Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan itu lebih efektif ketika mitra itu menonjol dan lebih berpengalaman dengan ikatan dan memiliki posisi jaringan sentral. Karakteristik mitra ini meningkatkan kemungkinan terwujudnya manfaat ikatan seperti akses sumber daya yang unggul, dan penelitian juga menunjukkan bahwa hubungan antar pasangan dapat mempengaruhi keefektifan suatu ikatan. Di sini penelitian itu juga menunjukkan hal itu portofolio itu seperti jumlah dan keragaman ikatan dan dapat mempengaruhi kinerja secara positif. Karena mereka itu menciptakan banyak sumber informasi dan akses berbagi jenis sumber daya. Selanjutnya, penelitian itu juga menunjukkan batasan ikatan yang kuat. Artinya, portofolio di sini tuh dengan kekuatan yang seimbang dan berkinerja tinggi, dengan ikatan yang kuat memungkinkan pertukaran yang kaya dan efisien, dan ikatan yang lemah menawarkan fleksibilitas dan informasi yang baru. Terakhir, penelitian ini juga dalam penelitian jaringan itu juga memiliki implikasi untuk atribut portofolio yang berkinerja tinggi. Temuan kuncinya itu adalah seiring berkembangnya perusahaan, posisi jaringan pusat, mereka itu memperoleh manfaat sumber daya dan informasi yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan mendapatkan kemitraan yang terbaik. Dalam konteks portofolio yang berkinerja tinggi, dalam keterkaitan sosialnya itu menyeratkan bahwa perusahaan yang sudah terhubung dan dengan baik dan berstatus tinggi, maka dapat membentuk portofolio berkinerja tinggi. Akan tetapi, jika perusahaan tersebut masih belum memiliki keterkaitan sosial dengan baik, maka perusahaan tersebut masih belum bisa untuk mendapatkan portofolio yang berkinerja tinggi. Secara keseluruhan, di dalam literatur itu, yang pertama itu di sini mengidentifikasi atribut portofolio berkinerja tinggi. Yang kedua yaitu mendeskripsikan ikatan mana yang
cenderung terbentuk saat jaringan itu berkembang. Dan yang ketiga yaitu menyarankan peran agensi dan tindakan strategis dalam menciptakan portofolio yang berkinerja tinggi. Akan tetapi, literatur itu tidak mengungkapkan apa tindakan strategis itu. Jadi, meskipun atribut dari portofolio berkinerja tinggi, jelas sebenarnya bagaimana perusahaan itu membentuk portofolio ini atau tidak. Kejelasan pun tidak ada, terutama dalam kasus perusahaan dengan sumber daya dan modal sosial yang terbatas. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fityana Ayu Anggraini, NIM E 2018-1005. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan studi kasus ganda induktif. Studi induktif sangat berguna untuk mengembangkan wawasan teoritis ketika penelitian berfokus pada sebuah bidang. Studi ini sangat efektif karena memungkinkan dalam pengumpulan data yang secara komparatif dan kemungkinan besar akan menghasilkan teori yang lebih akurat dan dapat digeneralisasikan daripada studi kasus tunggal. Pengaturan untuk penelitian ini adalah Nirkabel AS Industri Game yang memiliki beberapa alasan. Alasan yang pertama, karena industri ini terdiri dari beberapa jenis perusahaan yang sering kali bergantung. Dan alasan yang kedua, karena kebaruan dari Nirkabel Industri yang memudahkan untuk melacak portofolio pembentukan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ada beberapa. Yang pertama, yaitu arsip ekstensif, yang di dalamnya sudah termasuk publikasi bisnis, sumber internet, dan materi perusahaan. Yang kedua adalah wawancara dengan para ahli terkemuka. Yang ketiga yaitu kehadiran di berbagai konferensi industri. Yang keempat, wawancara dengan sistem semi terstruktur berulang yang dengan para eksekutif dari perusahaan vokal dan mitra. Yang kelima, melakukan tindak lanjut informal dengan cara email, panggilan telepon, dan observasi, serta triangulasi data yang dikumpulkan dari berbagai sumber itu untuk memperkuat dalam akurasi temuan. Sumber data yang paling penting di sini adalah wawancara semi terstruktur, yaitu dengan cara mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif dari 10 wawancara percontohan yang dilakukan secara individu dari beberapa industri, dan dari beberapa industri itu kemudian lebih dari 80 wawancara dengan para eksekutif firma lokal dan mitra. Setelah terjadi pengumpulan data dari pengumpulan data percontohan itu, di setiap perusahaan itu diadakan lagi wawancara dengan 4 jenis informan yang bertanggung jawab di atas pembentukan dan tata cara kelola hubungan. 4 jenis informan ini, yang pertama terdiri dari individu dengan pandangan yang luas tentang suatu perusahaan. Itu biasanya diwakili oleh kepala operasi petugas atau CEO. Yang kedua, terdiri dari individu yang memiliki hubungan mitra potensial dengan menegosiasi hubungan dan mengawasi hubungan mitra. Yang ketiga, terdiri dari individu yang bekerja dengan mitra, terutama operator dan merek. Itu biasanya diwakili oleh presiden pengembangan bisnis. Dan yang terakhir, terdiri dari individu yang mengelola pengembangan produktif dan bekerja dengan membangun game, penyedia platform, dan pembuat handset. Itu biasanya diwakili oleh presiden pengembangan produk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlis Purwanti, NIM E 2018-1032 akan membahas tentang asal mula portofolio berkinerja tinggi. Jadi, awal mula perusahaan portofolio memperluas jaringan-jaringan industri agar saling berhubungan sosial dan memiliki pemahaman holistik. Maka dari itu, dibentuklah beberapa wawasan-wawasan. Wawasan yang pertama adalah eksekutif. Eksekutif di sini memvisualisasikan portofolio di seluruh jaringan, tidak hanya ikatan tunggal saja. Lalu wawasan yang kedua, menambah ikatan sekaligus memperkuat nilai-nilai perusahaan. Dengan seperti itu, perusahaan dapat menyinkronkan dan memperkuat pelaksanaan ikatan dengan menciptakan arsitektur industri yang terintegrasi dengan lebih baik lagi. Wawasan ketiga, meningkatkan portofolio membentuk ikatan-ikatan perusahaan yang terlibat dalam tindakan strategis dalam pemahaman industri holistik yang lebih unggul. Selanjutnya ada kerangka proses untuk memulai portofolio berkinerja tinggi. Untuk memulai proses, perusahaan membentuk dasar atau fondasi portofolionya dengan mendukung arsitektur industri yang saling menguntungkan bagi firma fokus dan mitra. Agar menjadi kolaboratif, implikasi kinerja portofolio lebih sukses secara finansial. Demikian menjadi mitra yang lebih sentral, terkemuka, dan berharga. Kerangka proses di sini terdapat strategi. Strategi yang pertama yaitu strategi kompetitif yang memiliki jaringan tinggi dan memperluas portofolio perusahaan ke jaringan industri yang lebih jauh. Kedua, strategi koordinasi, yaitu perantara keterikatan untuk memasukkan prospek hubungan antara perusahaan yang masih belum terhubung. Demikian dapat menciptakan keterikatan yang unik antara perusahaan fokus dan mitra potensial. Oleh sebab itu, strategi koordinasi ini menjadi lebih efektif karena perusahaan secara selektif memperkuat ikatan yang lebih selaras di antara para mitra. Yang terakhir ada strategi penyelidikan, yaitu mendorong perusahaan lebih dekat ke pusat jaringan industri. Demikian dengan cepat mendapatkan informasi unik untuk menyelesaikan portofolio dan menarik mitra baru. Selanjutnya ada memikirkan kembali interdependensi dan keterikatan sosial. Jadi di sini mengoreksi kembali apa yang sudah diproses sebelumnya, seperti strategi-strategi yang telah direncanakan secara rinci, dan lagi kuncinya mitra tidak selalu menjadi loncatan mitra terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Nur Astuti, NIM E 2018-1004. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari sebelumnya. Nah, untuk kondisi batas dan penjelasan alternatif. Nah, masalah utama ini adalah apakah wawasan teoritis ini bergantung pada pengaturan saat ini karena perusahaan, wirausaha, dan pasar baru. Karena kewirausahaan ini seringkali lebih miskin sumber daya dan kurang melekat secara sosial daripada perusahaan yang mapan. Nah, mereka itu biasanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Jadi kemungkinan perusahaan itu akan terlibat dalam tindakan strategi, sedangkan perusahaan yang mapan dapat mengandalkan dinamika yang dijelaskan dalam akun deterministik dan saling ketergantungan, dan mereka itu terikat. Seperti yang semua penelitian itu, mungkin ada penjelasan teoristik alternatif. Misalnya itu mungkin perusahaan yang menghasilkan portofolio berkinerja tinggi mulai dari sumber daya yang lebih baik. Namun seperti yang dicatat di bagian metode, 4 pendatang awal mulai dari sumber daya yang serupa, tim yang kuat, teknologi yang baik, investor,
dan yang memiliki koneksi yang baik. Nah, untuk menuju pandangan strategis dari portofolio dan jaringan. Nah, peneliti sebelumnya itu sudah menekankan bahwasanya itu pandangan deterministik dari portofolio dan evolusi jaringan itu yang dibentuk saling ketergantungan. Nah, ditentukan secara eksogen dan lintasan yang bergantung pada jalur dari ikatan yang tertanam. Dengan beberapa para peneliti itu telah melakukan karakteristik mitra seperti keunggulan statis, memandang hubungan itu kuat atau lemah, dan juga menambahkan penekanan pada agensi, tindakan strategis, dan dinamika portofolio dan jaringan, menangani keunggulan yang terus berkembang, sentralisasi yang bergeser, dan nuansa eksekusi seperti perhatian berurutan. Ini juga menyerahkan agenda penelitian juga untuk menempatkan agensi dan tindakan strategis.